Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawini Khairani dengan NIM 240020111. Di sini saya akan menganalisa tentang prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh dari definisi atau hakikat komunikasi. Yang pertama adalah prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbol Bali, di mana lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, sekelompok orang atau lambang meliputi kata-kata, pesan verbal, baik perilaku nonverbal maupun objek yang maknanya disepakati bersama. Kata kunci dari lambang atau simbol ini adalah adanya kesepakatan sekelompok orang. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, maka simbol tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai komunikasi. Sebagai contoh, yaitu ketika matahari terbenam, maka merupakan indeks bahwa waktunya itu adalah maghrib, telah masuk. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat yang masih percaya pada hal-hal yang mistis, maka ketika matahari terbenam merupakan sinyal waktunya keluar jin atau setan. Untuk keluar rumah, maka waktu terbenamnya matahari merupakan lambang karena sudah disepakati oleh orang-orang terdahulu. Lambang mempunyai karakteristik ada 3, yaitu 1. Lambang bersifat sembarangan, mana suka atau sewenang-wenang. Yang kedua, lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Yang ketiga, lambang itu bervariasi. Yang dimaksud dengan bervariasi adalah bahwa lambang ini akan berubah dari konteks waktu ke konteks waktu yang lainnya. Prinsip yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasi sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain. Maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Alih-alih komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan, di mana dimensi ini berisi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Dimensi ini disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Sebagai contoh, ketika orang berbicara makan tuh, tapi dengan nada lembut, bermakna perintah untuk makan. Sedangkan apabila menggunakan notasi tinggi, maka bermakna larangannya memakan makanan tersebut. Yang keempat adalah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga disengaja, dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi khusus. Contohnya, ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang baru dikenal, tentunya kita akan berbeda cara berkomunikasi kita dibandingkan ketika bercakap-cakap dengan teman yang telah dikenal atau telah bergaul sehari-hari dengannya. Prinsip yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang atau waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut berhubungan dengan konteks, fiksi, atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Sebagai contohnya yaitu bahwa komunikasi berhubungan dengan ruang adalah akan dianggap kurang sopan apabila
menghadiri secara prokoler dengan memakai kaos oblong. Yang contoh yang kedua adalah ketika kita menghadiri acara, tapi di undangan itu adalah sekitar jam 7, tetapi kita pergi malah jam 8. Prinsip yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi atau tata krama yang tertentu berdasarkan bagaimana orang menerima pesan dan akan meresponnya dengan baik. Misalnya, kita mengetahui bagaimana tata krama dalam bahasa ketika kita berhadapan dengan orang tua dan orang tua lebih. Misalnya, tidak dapat menyapa orang tua dengan kata kamu atau hey. Yang ketujuh adalah komunikasi itu bersifat sistematik. Setiap individu adalah suatu sistem atau hidup atau living system. Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan. Kerusakan mata dapat membuat kepala kita pusing. Bahkan, unsur diri kita bersifat jasmani juga berhubungan dengan unsur kita yang bersifat rohani. Komunikasi juga menyangkut suatu sistem dari unsur-unsurnya. Setidaknya, 2 sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi, itu sistem internal dan eksternal. Di mana sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh seseorang individu ketika kita beradaptasi dalam komunikasi, yang ia serap selalu sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya, contohnya pada keluarga, masyarakat setempat, kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Sistem internal ini mengandung semua unsur yang membentuk individu unik. Kita hanya dapat menduganya lewat kata-kata ia ucapkan dan berperilaku yang ditunjukkan. Jumlah sistem internal ini adalah sebanyak individu yang ada. Sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat, fisik, kegaduhan di sekitarnya, penata ruangan, cahaya, dan temperatur ruangannya. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektilatif komunikasi. Komunikasi berasal dari suku yang sama, berpendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi hasil sesuai dengan harapan para pesertanya, orang-orang yang sedang berkomunikasi. Namun, adanya bersamaan sekali lagi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Prinsip yang ke-9 adalah komunikasi bersifat non-sekuensial, di mana proses komunikasi bersifat sirkular, dalam artinya tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti baik oleh komunikan. Prinsip ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transisional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transisional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yaitu prinsip yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi yang dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Yang ke-12 adalah komunikasi bukan
Penesa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sekian prinsip-prinsip di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.